Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, adada khalqihi wa ridha nafsih, wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya min ba'dih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih wa ati'ur rasula bittiba'i sunnatih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, marilah kita bersama-sama mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita masih diberi kesempatan hidup dalam kondisi sehat walafiat, dan pada siang ini kita diberi kemampuan untuk menjalani ibadah yang diperintahkan, bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan diterima di sisi Allah sebagai bekal kita menghadap kepadanya. Mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan kita diberikan tempat nanti yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, salah satu tanda kehidupan itu adalah adanya pergerakan, adanya perkembangan. Maka manusia hidup itu diberi tugas oleh Allah agar melakukan kegiatan-kegiatan yang di dalam istilah bahasa agama adalah melakukan amal. Syekh Zarruq di dalam menjelaskan amal yang disampaikan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan al-amal huwa al-harakah. Yang dikatakan amal itu adalah gerakan. Dan gerakan itu ada dua macam. Pertama adalah harokatul jismi, gerakan yang dilakukan oleh jasad fisik kita. Yang kedua adalah harokatul qalbi, gerakan yang ada di dalam hati. Wa idza taharraka bima yuwafiqus syariah yusamma ta'atan. Kalau gerakan yang dilakukan manusia itu baik terkait dengan gerakan fisik maupun gerakan hati, asal cocok dengan syariat Allah, yusamma ta'atan, maka gerakan itu disebut taat. Jadi apapun yang kita lakukan berkaitan dengan gerakan fisik kita atau mungkin gerakan hati kita, dalam bahasa Arab disebut al-khawatir.
Orang Jawa mengartikan kerentek. Itu kalau cocok yuwafiqus syariah, sesuai dengan tuntunan syariat, maka itu disebut ta'atan. Disebut ta'at atau dalam istilah lain disebut ibadah. Wa idza taharraka bima yukhalifu syariah yusamma maksiyatan. Kalau sampai gerakan itu tidak sesuai dengan syariat, itu namanya adalah maksiat atau pelanggaran kepada ketentuan Allah. Maka manusia hidup itu ada tugas utama sebagai bukti bahwa kita masih hidup. Kita harus selalu bergerak, melakukan amal perbuatan, dan diupayakan semua yang kita lakukan itu harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak cocok, itu berarti kita melakukan pelanggaran, dan itu disebut maksiat. Maka istilah amal di dalam agama itu ya semua, baik yang berkaitan dengan fisik, misalnya kita melakukan ibadah sholat, berzikir dengan lisan, atau mungkin silaturahim, bekerja mencari rizki, semua itu adalah gerakan-gerakan fisik. Selama yang kita lakukan sesuai dengan syariat Allah, berarti kita melakukan ibadah dan taat kepada Allah. Jadi ketaatan itu bukan hanya sekedar kita sholat seperti ini, baca Al-Quran, itu semua ibadah. Tapi semua kegiatan yang terkait dengan yang sesuai dengan syariat Allah, itulah yang disebut dengan ibadah kepada Allah. Sebaliknya, kalau tidak cocok itu berarti maksiat. Nah, urusan hidup ini, kebahagiaan dan kesengsaraan kita, itu tergantung pada perbuatan atau amal yang kita lakukan. Di dalam surat An-Nahl ayat 97, itu Allah menyatakan, berjanji kepada umat manusia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min dzakarin aw unsah wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi Allah menginformasikan kepada kita sebagai hambanya, man amila sholihan, ay man amila amalan sholihan. Siapa saja. Man itu bisa mencakup seluruh umat manusia. Man amila sholihan, siapa saja yang berbuat baik, amila amalan sholihan, melakukan perbuatan yang baik, min dzakarin, tidak peduli dia laki-laki, au unsa atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan ketika melakukan perbuatan yang baik itu disertai dengan keimanan. Iman itu artinya percaya kepada Allah, yang kemudian kepercayaan itu mendorong seseorang untuk mau melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang menyatakan iman, tapi tidak menggerakkan hatinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, itu namanya iman palsu. Jadi iman itu adalah sesuatu yang menggerakkan hati kita, kemudian kita mau melakukan ibadah untuk melakukan ketundukan kepada Allah. Karena dengan begitu kita yakin apa yang kita lakukan itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah janjikan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa, siapa saja yang melakukan perbuatan baik, wa huwa mu'minun, dan siapa saja itu dipertegas min dzakarin aw unsa, tidak ada perbedaan laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, asal dia iman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah janji kehidupannya aku akan berikan kehidupan yang menyenangkan. Jadi hayatan thayyibah itu jumhurul mufassirin mengartikan
Yang dikatakan hayatan thayyibah itu adalah kebahagiaan hidup di dunia ini. Jadi Al-Quran mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku akan berikan kehidupan orang yang beramal soleh dan beriman itu dalam hidupnya akan selalu menyenangkan. Gak peduli punya uang banyak atau tidak, kondisi sehat atau sakit. Kalau orang beramal soleh dan meyakini apa yang dilakukan itu akan dibalas oleh Allah, maka Allah janjikan akan mendapatkan ketenangan hidup. Beberapa mufassir menjelaskan hayatan thayyibah itu, ada yang mengatakan maknanya adalah mendapatkan kemudahan mencari rezeki yang halal. Jadi orang yang beramal soleh, beriman, itu akan diberikan jalan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ada yang mengartikan yang dimaksud hayatan thayyibah itu adalah kemudahan di dalam menjalankan ibadah dan taat kepada Allah. Jadi orang yang kemudian diberi kemudahan beribadah, selalu bersyukur kepada Allah, itu maka di dalam hatinya akan selalu tenang, walaupun dalam kondisi hidup itu fluktuasi. Satu saat senang, satu saat susah. Tapi kalau orang betul-betul dalam beramal soleh itu disertai iman kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan hatinya. Dalam ibadah itu tidak merasa berat. Bahkan semakin banyak ibadah, semakin merasa senang dan rindu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah itu adalah dia selalu merasa puas dan menerima ketentuan Allah apapun yang dia alami. Penjelasan-penjelasan ini merujuk kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, dan ini hadisnya sahih, qad aflaha, sungguh berbahagia. Ada yang mengartikan sungguh beruntung. Siapa itu? Man aslama, yaitu orang yang diberikan Allah kesiapan untuk menerima ajaran Islam. Dalam arti ketika menerima Islam itu betul-betul menerima sebagai tuntunan kehidupan, dan konsekuensinya dia akan melakukan ibadah dengan baik. Maka orang diberi menerima Islam dan mau ibadah itu adalah sebuah kenikmatan. Tidak semua orang diberikan kemampuan Allah dengan kesadaran untuk melakukan ibadah. Semua itu adalah anugerah dan karunia Allah. Maka Rasulullah katakan, qad aflaha man aslama. Sungguh bahagia orang yang menerima Islam, wa ruziqa kafafan. Kemudian diberi rezeki Allah secara cukup. Cukup itu tidak bisa dihitung secara matematik. Kadang ada orang rezekinya banyak, melimpah ruah, tetapi di dalam hatinya tidak pernah merasa cukup. Ada orang yang rezekinya itu banyak, tapi dia selalu merasa puas dan cukup, sehingga sebanyak apapun rezekinya selalu ingat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula sebaliknya orang yang rezekinya pas-pasan. Menurut kalkulasi banyak orang, tetapi dia merasa tenang dan bahagia karena menganggap rezeki yang diterima itu adalah mencukupi kebutuhan kehidupannya. Bisa untuk ibadah, bisa untuk menyenangkan keluarga, bisa untuk kepedulian sosial dan lain-lain. Maka ini bagian dari kunci ya, kebahagiaan hidup, antara lain adalah waruziqo kafafan, diberikan rezeki yang mencukupi. Yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atahu, Allah memberikan hatinya selalu menerima, selalu merasa senang terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada dia. Jadi tiga kunci ini
menjadi barometer kebahagiaan hidup seseorang. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, maka Allah katakan nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan itu harus kita yakini bahwa janji Allah itu tidak pernah diingkari. Hanya saja kadang-kadang kita ini dalam meyakini janji Allah itu setengah-setengah. Maka kalau kita tidak yakin, ya Allah tidak akan nuruti apa yang dijanjikan. Karena Allah itu tidak boleh disuudzoni, tidak boleh diragukan. Ketika kita yakin bahwa Allah akan memberikan kesenangan kepada kita, dan itu betul-betul dengan dasar iman yang kuat, maka mesti akan kita rasakan kebahagiaan itu. Jadi ini kebahagiaan dunia. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nanti di akhirat ada lagi. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti urusan di akhirat akan diberikan balasan berbeda dengan balasan di dunia, yang itu nanti Allah akan memberikan balasan yang lebih dari apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Nah, karena itu hadirin rahimakumullah, maka kita harus selalu belajar beramal dengan cara kita mengimani, karena istilah amal soleh itu adalah kombinasi perpaduan antara amal dan keyakinan. Tidak ada istilah amal soleh, orang berbuat baik tapi dia tidak yakin bahwa Allah akan membalasnya, itu bukan disebut amal soleh. Yang namanya amal soleh itu yang pertama sesuai syariat, yang kedua harus diyakini disertai dengan keimanan yang mendalam. Maka upaya kita dalam meraih kebahagiaan dunia akhirat itu ya antara lain langkahnya adalah beramal dengan meyakini bahwa yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah. Ayat berikutnya Allah memberikan sebuah lambang. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dari kaitannya dengan man amila sholihan, ayat berikutnya menyatakan fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu mau membaca Al-Qur'an, qara'ta itu fi'il madhi tapi bimakna istiqbal. Madhi itu artinya sudah lampau, tidak bisa diartikan fa idza qara'tal Qur'ana, jika kamu telah membaca Al-Qur'an, karena ini bimakna istiqbal, sama dengan perintah wudu. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Itu fi'il madhi, bukan artinya setelah kamu sholat baru kamu harus membasuh wajah. Tapi wa idza qumtum ila sholah, ketika kamu mau melakukan sholat, faghsilu wujuhakum, maka berwudulah. Faghsilu wujuhakum itu membasuh wajah, berarti berwudu. Lah Allah katakan, fa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu mau melakukan membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Para ulama ada yang menjelaskan bahwa maksud ayat kenapa Allah nyebut wa idza qara'tal Qur'an, fa idza qara'tal Qur'ana, ya. Al-Qur'an itu adalah sebuah lambang kebajikan. Maka artinya ketika kamu ingin melakukan apapun perbuatan itu yang bernilai kebaikan, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atau terlaknat. Kenapa kok Al-Quran disebut sebagai lambang kebaikan? Karena Al-Quran itu adalah masdarul hidayah. Dari Al-Quran itulah seseorang akan mendapatkan hidayah. Wasyaitanu masdarul dhalalah. Sedangkan setan itu adalah sumber kejahatan dan kesesatan. Maka fa idza qara'tal Qur'ana itu bukan hanya semata-mata orang membaca Al-Quran butuh perlindungan Allah, tetapi melakukan ibadah apapun, perilaku apapun yang bernilai positif, kita perlu minta perlindungan kepada Allah. Karena mustahil kita bisa melakukan kebaikan
tanpa pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam melakukan apapun, di samping ada perintah kita membaca basmalah ya. Kullu amrin ribalin lam yubda bi basmalah fa huwa aqta. Melakukan perbuatan yang baik kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim dianggap tidak sempurna. Tapi Al-Quran juga mempertegas untuk melakukan kebaikan itu mintalah perlindungan kepada Allah supaya kita melakukan kebaikan itu terasa ringan. Berikutnya Allah bilang wa innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Karena setan itu tidak akan mampu menguasai orang-orang yang beriman dan selalu bertawakal kepada Allah. Jadi kalau kita selalu berlindung kepada Allah, menyebut nama Allah dalam melakukan hal-hal yang baik, maka setan tidak akan mampu menggoda kita. Wa innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Tetapi kemampuan setan menggoda manusia itu hanya kepada orang-orang yang memberi peluang setan untuk menggoda dia. Walladzina hum bihi musyrikun, dan juga orang-orang yang karena terpedaya oleh setan kemudian menjadi musyrik, melibatkan selain Allah, menganggap bahwa yang selain Allah itu mampu menentukan kehidupannya. Nah hadirin rahimakumullah, ini barangkali sebuah tip yang perlu kita jadikan pegangan, lebih-lebih dalam situasi yang sekarang ini, godaan setan untuk mengganggu iman kita sangat banyak, termasuk dengan adanya COVID-19, ini rasa-rasanya iman-iman kita ini terancam dengan berbagai macam informasi. Dengan penyakit COVID, kita menjadi kendor ya, keyakinan kita. Awal-awal kita sholat tidak berani berdempetan, padahal tuntunan Rasul yang terbaik adalah merapatkan shaf. Kita juga masih takut ya, menggunakan masker dan lain sebagainya. Itu bagian dari ikhtiar, tetapi kita jangan terlalu takut berlebihan. Apalagi sekarang ada informasi varian baru ya, Omikron ya, yang kemudian orang merasa bagaimana lagi nanti, yang kemarin sudah begitu ya menghebohkan, ini sekarang baru kita merasa tenang, merasa ibadah dengan baik, ada informasi baru lagi. Ini mungkin juga bagian dari cara setan menggoda kita. Kita harus waspada. Ikhtiar boleh kita lakukan dan wajib kita lakukan, tetapi jangan sampai di dalam pikiran kita bahwa penyakit yang datang itu akan membunuh kita dan akan membuat kita mati secara serentak, karena kematian itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irwaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر